Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, kita selalu kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang psikolog, perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali, yang tentunya akan membahas topik-topik terkait dengan isu-isu psikologi saat ini. Dan saudara, di samping Nitya saat ini, narasumber kita adalah seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan topik kebutuhan versus keinginan, mati kehabisan gaya. Wah, judulnya unik ya, tapi kalau kita kaitkan memang di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita sebagai masyarakat harus benar-benar mampu membedakan yang mana termasuk dalam keinginan dan di mana memang benar-benar kebutuhan kita. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan topik kita itu, dan kita akan berbincang bersama narasumber kita hari ini, ada Ibu Paulina Mahendra, SPC MC Psikolog, seorang psikolog klinis. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Bu Paulin. Om Swastiastu, Nitya. Kabar baik ya? Becek-becek. Becek-becek. Judulnya unik, Bu Paulin, mati kehabisan gaya. Mudah-mudahan kita masih kuat ya menghadapi pandemi ini, jangan sampai mati kehabisan gaya. Betul. Mati kehabisan gaya, keinginan versus kebutuhan. Tapi memang benar ya kalau kita lihat lagi, memang di masa pandemi COVID-19 kebutuhan banyak, keinginan juga banyak loh. Iya, betul. Meskipun semuanya serba sulit dan mahal. Dan itulah kita hari ini akan membahas terkait dengan topik kita itu ya, Bu Paulin ya, keinginan versus kebutuhan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan keinginan versus kebutuhan itu, sebenarnya kenapa sih Bu Paulin akhirnya Bu Paulin memilih topik yang unik ini dari sekian topik yang sebelumnya sudah kita pernah bahas? Kenapa akhirnya muncul nih inspirasi tentang topik ini, mati kehabisan gaya gitu, Bu Paulin? Mati kehabisan gaya, memang betul, moga-moga kita tidak jadi mati ya. Mudah-mudahan. Sebetulnya juga karena kondisi pandemi ini, sepertinya ini memungkinkan orang untuk melakukan kegiatan ini ya. Jadi kita juga harus bisa melihat seperti yang Nitya tadi sudah jelaskan, antara need dan need dan wants, antara kebutuhan dan keinginan gitu. Karena dengan dalam pandemi ini kan mungkin orang juga menjadi takut untuk keluar, takut untuk belanja, takut untuk pergi kemana-mana, karena juga kita tidak tahu siapa yang menjadi OTG dan sebagainya, begitu kan. Nah, lalu akhirnya muncul banyak ojek online, kemudian e-commerce yang lain yang melayani orang-orang untuk memudahkan dalam berbelanja, ya, sehingga dari hanya tinggal buka HP lalu barang sudah datang gitu ya, apapun itu yang diperlukan bisa dilakukan. Begitu. Dan itulah jadinya sehingga sekarang di masa pandemi ini semua terasa dimudahkan gitu ya. Betul. Ya. Tapi karena semuanya merasa dimudahkan, kita juga jadi sulit nih membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Betul. Tadi Bu Paulin sempat bahas tentang semakin banyaknya perusahaan e-commerce, kemudian sekarang juga sudah ada ojek online begitu ya. Pesan makan tinggal pesan datang gitu. Berarti itu berpengaruh juga terhadap bagaimana individu kemudian akhirnya sulit begitu untuk bisa membedakan atau mengontrol keinginan dan kebutuhan itu, Bu Paulin. Iya, bisa jadi begitu. Karena kan manusia itu kan sesuatu makhluk sosial ya. Lalu dia juga ingin punya potensi yang untuk menambah untuk dia bisa menaiki. Maaf. Sorry. Iya, nanti dipotong. Oke. Jadi manusia ini kan makhluk sosial, tetapi dia juga sebagai makhluk konsumtif. Artinya dia juga ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan. Tetapi di luar sana ternyata banyak tawaran, banyak tawaran dengan berbagai macam yang kita ternyata tidak tahu. Artinya juga di situ terlalu banyak tawaran yang diberikan, tawaran dan kemudahan itu tadi, sehingga akhirnya membuat kita sulit menentukan pilihan tadi. Sebetulnya lebih kepada kebutuhan atau keinginan sih, gitu. Iya, benar-benar. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke sana, Bu Paulin, kebutuhan dan keinginan, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu Paulin. Kebutuhan dulu deh, needs gitu. Kebutuhan itu sebenarnya seperti apa kalau dari psikolog, Bu Paulin? Iya, kalau needs atau kebutuhan itu merupakan suatu keharusan ya, Nitya ya. Jadi mau tidak mau memang harus kita penuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini yang membuat kita bisa bertahan dan sebagainya, gitu. Itu yang berarti kebutuhan itu yang harus dipenuhi saat harus itu juga dipenuhi, gitu. iya. Kalau wants atau keinginan, gitu. Ini wants lebih pada sesuatu yang kalau dilihat dari kebutuhan itu adalah
kebutuhan yang sekunder atau tersier gitu ya. Kita kalau tidak mengkonsumsi itu atau tidak memenuhi kebutuhan itu atau keinginan itu, kita pun tidak menjadi mati atau tidak menjadi sakit atau apapun gitu. Lebih kepada keinginan fisiologis kita, keinginan biologis atau apapun yang ada dalam kehidupan diri kita sehari-hari. Desire gitu ya, ya keinginan mungkin begitu, gitu. keinginan. Oke, berarti itu ya bedanya ya pemirsa ya, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sifatnya mungkin dia penting, mendesak betul, gitu ya. Betul. Kemudian kalau keinginan dia lebih ke desire. Lebih gitu. pada hasrat kali lebih ya. pada hasrat. Betul. Oke. Itu yang sulit kita bisa bedakan terkadang. Aku pingin ini sama aku butuh ini gitu ya. Itu sulit dibedakan. Oke, Bu Pauline, keinginan dan kebutuhan gitu ya, karena kita sebenarnya agak sulit bisa membedakan itu. Berarti kebutuhan dan keinginan ini selalu beriringan, Bu Pauline? Iya, bisa jadi karena kan dalam kebutuhan kita, misalnya kita sudah tahu nih membutuhkan sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kadang-kadang di luar itu ternyata seiring ada kebutuhan, ada apa ya istilahnya, iklan-iklan lain yang kecil yang mengiringi gitu ya. Sehingga kita menjadi rancu, menjadi bingung, oh kalau seperti ini saya lebih baik pilih yang ini aja begitu ya. Apalagi kalau misalnya di situ juga ada tawaran-tawaran menarik lainnya. Misalnya ada promo, ada diskon, ada buy to get one atau apapun seperti itu. Nah itu kenapa kita nggak pilih seperti itu gitu kan. Sedangkan mungkin kita ya secara finansial mampu. Nah itu mungkin lebih kepada pilihan saja sih ya, pilihan pada orang-orang yang memang merasa bisa membeli di luar kebutuhan-kebutuhan primernya gitu. Bisa membeli dan bisa mengontrol, terkontrol nggak keinginan itu. Jangan sampai nanti yang keinginan kebeli, yang kebutuhan nggak kebeli. Banyak terjadi nampaknya. Betul. Oke, tadi kalau misalkan kita ngomong soal e-commerce, kemudian ojek online begitu ya, beberapa di handphone semua sudah ada begitu aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berbelanja. Kalau dikaitkan sama sekarang itu juga ada perilaku konsumtif gitu ya, Bu Pauline. Mungkin kalau dari psikolog, Bu Pauline, kenapa sih pada akhirnya individu itu bisa kemudian menjadi individu yang konsumtif begitu, meskipun kadang mereka paham kalau sebenarnya saya belum mampu nih buat beli, tapi tetap dilakukan konsumtif begitu. Itu gimana, Bu Pauline? Mungkin salah satunya karena ada keinginan ya, maksudnya ketika melihat medsos yang begitu banyak ya, iklan-iklan dan sebagainya, itu salah satunya mereka juga ingin menjadi seseorang yang lain gitu ya, misalnya karena kemakan endorse juga ya. Di luar itu kan ada banyak selebgram, kemudian influencer dan sebagainya itu. Nah, di situ yang lebih penting yang menjadi pemicu mereka adalah I want to be like her gitu. I want to be like him dan sebagainya. Apalagi mungkin yang kemarin-kemarin sering terjadi pada anak-anak kaula muda kita ya, itu tuh adanya dancer Korea atau misalnya musik atau apapun itu artisnya atau selebgramnya itu betul-betul menjadi idola atau tokoh mereka gitu kan. Jadi apa yang mereka pakai, ya apa mereka makan atau apa yang mereka apapun yang mereka lakukan seakan-akan mereka juga ingin menjadi bagian dari artis tersebut gitu. Berarti bisa dibilang karena ada keinginan untuk mengimitasi gitu ya. Betul, mengimitasi dia sesuatu gitu sehingga muncullah sifat konsumtif itu. Kemakan endorse kan jadinya ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengontrol diri tentang kebutuhan atau keinginan-keinginan kita yang benarnya seperti apa sih gitu. Akhirnya kita membeli semua barang-barang itu padahal kita juga tidak tahu itu sebetulnya kepake atau enggak gitu kan. Pakai atau enggak, jangka panjang enggak nih. Betul. Asal harganya murah aja kebeli gitu ya. Iya, betul. Tapi kemarin pada saat kita balik lagi ke pandemi ya, Bu Pauline ya. Kemarin pada saat awal-awal pandemi itu juga sempat terjadi fenomena seperti impulsif buying ya, Bu Pauline ya. Jadi membeli sesuatu yang sebenarnya mungkin di luar dari kebutuhan kita, membeli banyak. Nah, itu juga termasuk bagian dari keinginan yang tidak bisa dikontrol, Bu Pauline, atau seperti apa? Iya, bisa jadi gitu. Kadang-kadang karena ada kekhawatiran, bisa jadi ya Nitya ya. Karena kekhawatiran nanti kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Nanti kalau kita kekurangan bagaimana? Lalu tanpa sadar ya membeli sebanyak-banyaknya. Begitu, akhirnya menjadi konsumtif kan. Walaupun itu adalah kebutuhan atau kebutuhan dasar yang kita beli. Ya, misalnya makanan, minuman begitu kan. Tetapi kita tidak bisa mengontrolnya, kita membeli terlalu banyak sehingga
padahalnya kita juga harus mengingat ada saudara kita juga yang juga membutuhkan sama-sama. Nah itu kita menjadi apa ya, balik lagi kita menjadi egois lah di situ ya. Nah ini juga kurang baik ya Nitya ya menurut saya. Berarti fenomena impulsif buying dulu yang sempat terjadi di banyak masyarakat pada saat awal-awal pandemi begitu ya, menimbun masker begitu. Kemudian membeli hand sanitizer dengan banyak. Itu sebenarnya berarti dari kebutuhan yang kemudian menjadi keinginan, berarti bisa seperti itu ya Bapak? Bisa jadi seperti itu. Jadi kebutuhan itu adalah kualitas ya. Tetapi kuantitasnya itu dia melebihi batas gitu kan. Jadi masuk lagi dari pola pikir mereka kan, bahwa itu mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan, jangan sampai mereka nanti kenapa-kenapa ya, mungkin mereka jadi tidak sehat dan sebagainya itu tadi. Jadi mungkin akan timbul seperti paranoid juga ya. Jadi kekhawatiran, ketakutan, jadi harus cuci tangan terus dan sebagainya. Membeli membeli barang-barang sebanyak-banyaknya gitu. Berarti itulah sebenarnya fungsinya kalau kita benar-benar bisa membedakan, jangan sampai yang awalnya kita kira kebutuhan, jadi sebenarnya itu kita memuaskan keinginan ya Bu Pauline ya. Betul, bisa jadi gitu. Baik, itu terjadi loh pemirsa ya, mungkin pemirsa di rumah yang merasa, kemarin kayaknya aku sempat nimbun-nimbun ini begitu. Tapi kalau misalkan sifat-sifat seperti itu Bu Pauline, maksudnya perilaku-perilaku seperti konsumtif atau impulsif buying itu biasanya jangka panjang atau jangka pendek Bu Pauline? Atau memang itu jangka panjang pasti akan terus dilakukan oleh individu? Tergantung kebutuhan mereka ya Nitya ya. Kalau misalnya mereka merasa ini sudah cukup, mungkin cukup, tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi kalau misalnya mereka, sorry ya, saya mikir lagi. Sorry, gimana tadi? Kalau misalkan yang jangka panjang ini apakah terus dilakukan menjadi kebiasaan jangka panjang atau bisa saja itu berubah begitu Bu Pauline? Oh iya, bisa jadi itu tergantung kepada individu sendiri ini ya. Kalau mereka merasa itu menjadi kebutuhan dasar mereka, nah itu pasti akan terus dilakukan. Tetapi kalau ini mereka sudah melihat bahwa ini hanyalah keinginan, nah itu pada saatnya mestinya mereka bisa mengontrol diri ya, dan itu menghentikan keinginan mereka. Itu berarti nanti ada tipsnya lah dari Bu Pauline ya. Gimana caranya kita supaya mampu membedakan yang mana kebutuhan, mana keinginan. Nantilah kita bahas di segmen yang selanjutnya ya Bu Pauline ya. Nah, tapi sebelum itu Bu Pauline, kan kita tadi sudah bicara soal kebutuhan. Kalau di psikologi pun sendiri ada teori, pasti ada teori yang membahas terkait dengan kebutuhan itu ya Bu Pauline ya. Itu miliknya Maslow. Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini Bu Pauline. Dan saudara, kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, keinginan versus kebutuhan, mati kehabisan gaya. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.